bagaimana cara mengatur kegiatan kita sehari-hari? Nah, sangat disayangkan apabila waktu yang kita miliki terbuang percuma. Apalagi bagi anak-anak yang usia remaja, karena banyak hal yang dilakukan dalam menggali sebanyak mungkin potensi yang dimiliki sehingga kelak berguna bagi kesejahteraan hidup di masa mendatang. Namun, banyak remaja yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Terbukti, masih banyak anak yang terlihat melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tidak perlu dilakukan, yaitu kegiatan yang berbau iseng yang menunjukkan ketidaktahuan mereka cara menggunakan waktu luang secara tepat. Untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara tepat, maka perlu adanya jadwal kegiatan yang disusun sehingga apa yang dilakukan tidak tanpa tujuan. Kegiatan sehari-hari dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kegiatan di rumah, kemudian kegiatan di sekolah, dan kegiatan sosial. Kita akan melihat kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan di rumah. Kegiatan rumah mencakup mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai anggota keluarga, membantu kesibukan orang tua di rumah. Antara lain, membereskan pekerjaan rumah tangga sehingga dapat meringankan kesibukan orang tua sekaligus menunjukkan dharma bakti kita terhadap orang tua. Namun, yang perlu diingat di sini bahwa jangan sampai kegiatan membantu pekerjaan orang tua ini menyita waktu dan tenaga sehingga menyebabkan kegiatan yang lainnya yang semestinya diselesaikan menjadi terganggu. Yang kedua yaitu kegiatan di sekolah. Kegiatan sekolah ini mencakup 2 hal, yaitu yang pertama kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler yaitu kegiatan belajar mengajar, sementara kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pengembangan dan minat pelajar terhadap bidang keterampilan tertentu, misalnya bidang kesenian, kepramukaan, dan sebagainya. Di samping 2 kegiatan tersebut, masih terdapat satu lagi kegiatan sekolah yang harus diselesaikan oleh siswa di luar jam pelajaran, yaitu berupa penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran tertentu, misalnya pemberian tugas pekerjaan rumah. Yang ketiga yaitu kegiatan sosial. Kegiatan sosial mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi siswa sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini adalah antara lain meliputi pergaulan siswa dengan teman-temannya. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dijaga kelangsungannya dan jangan sampai antara kegiatan yang satu mengganggu kegiatan yang lainnya sehingga semuanya bisa saling mendukung mewujudkan satu keberhasilan, baik dalam status sebagai siswa maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Karena kita masih dalam status sebagai siswa yang tugas pokoknya belajar atau menimba ilmu demi persiapan masa depan, maka kegiatan utama yang perlu diselesaikan dan diperoleh perhatian yang paling besar adalah menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Dengan demikian, dalam pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari, pembagian porsi waktu terbanyak adalah menyelesaikan kegiatan sekolah. Nah, berikut ini ada contoh jadwal kegiatan kita sebagai pelajar. Contohnya sebagai berikut. Pada pukul 4 pagi, kegiatan yang dilakukan adalah bangun pagi, menunaikan sholat subuh bagi mereka yang menjalankan, dilanjutkan dengan membantu pekerjaan orang tua. Kemudian jam 5:30 hingga jam 6 pagi berolahraga sebentar. Kemudian jam 6 sampai jam 6:30 pagi persiapan berangkat ke sekolah. Kemudian jam 7 hingga jam setengah 2 siang melakukan kegiatan belajar di sekolah. Kemudian jam setengah 2 hingga setengah 4 siang ini akan dimanfaatkan untuk istirahat siang. Kemudian setengah 4 hingga jam 5 sore
kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau kegiatan Karang Taruna di dalam masyarakat. Kemudian jam 5 hingga jam setengah 7 sore kegiatan membantu orang tua. Dilanjutkan jam 7 hingga jam 9 untuk belajar dan menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian jam 9 malam dijadwalkan untuk tidur. Nah, ini adalah contoh jadwal kegiatan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian bisa membuatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mengatur waktu belajar. Jadwal kegiatan yang saya contohkan tadi merupakan jadwal kegiatan yang berlangsung selama hari masuk sekolah. Sedangkan pada saat libur kegiatan sekolah bisa diganti dengan kegiatan rekreasi atau membantu orang tua menurut keadaan masing-masing. Apabila jadwal kegiatan yang telah disusun tersebut ditaati pelaksanaannya secara disiplin, maka kecil kemungkinan bagi kita melakukan kegiatan iseng yang hanya menimbulkan keresahan. Kegiatan belajar merupakan kegiatan utama bagi seorang pelajar. Untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi harus didukung dengan kegiatan belajar yang rutin dengan frekuensi yang tetap. Hukum Joss mengemukakan bahwa belajar 4 hari masing-masing 1 jam lebih efektif daripada 4 jam dalam 1 hari. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bukan masalah banyaknya waktu belajar yang kita perlukan untuk meraih hasil yang maksimal, melainkan keajekan dalam belajar yang dibutuhkan dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, perlu kiranya menyiasati bagaimana mengatur waktu belajar sebaik mungkin agar diperoleh hasil belajar yang maksimal. Pemilihan waktu belajar yang tidak tepat hanya akan menghasilkan kelelahan tanpa dapat menghasilkan prestasi yang diharapkan. Sebagai contoh, apabila kita memilih waktu belajar sehabis nonton acara televisi, misalnya, maka kecenderungan mata menjadi lelah dan cepat mengantuk. Karena penglihatan telah terforsir pada saat menonton televisi, akan semakin tersiksa saat harus membaca buku pelajaran. Belum masalah kesan yang diperoleh dari isi tayangan televisi yang tidak mustahil akan lebih berkesan dan berpengaruh pada kejiwaan kita sehingga menghambat daya saraf kita pada isi pelajaran yang kita baca. Belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, lingkungan yang tidak terlalu bising, serta suasana hati yang tenang. Kita tidak akan bisa belajar dengan baik apabila masih terdapat tugas dari orang tua atau pihak lain yang dipercayakan kepada kita dan tugas tersebut belum terselesaikan. Demikian pula keadaan ruangan serta lingkungan yang hiruk-pikuk akan menyulitkan kita berkonsentrasi pada materi yang dipelajari. Nah, berikut ini ada beberapa contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik. Di antaranya yang pertama, setelah tidur siang sekitar pukul 4 sore hingga jam 5 sore. Kemudian yang kedua, setelah subuh sekitar jam setengah 5 hingga jam setengah 6. Kemudian yang ketiga, setelah makan malam sekitar jam 7 hingga jam 8 malam. Waktu belajar yang efisien antara lain 1-2 jam. Apabila ingin menambah jam belajar, maka harus ada rentang waktu istirahat untuk mengendorkan saraf otak yang terlalu tegang, sehingga saat meneruskan belajar, tubuh terasa segar kembali. Berikut ini ada kiat-kiat mengatur waktu yang ditulis oleh Henny Seisam dalam buku berjudul Sekolah. Nah, berikut ini adalah kiat-kiat yang beliau tulis. Yang pertama, tetapkan prioritas. Kalau banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa saja yang harus dan akan dikerjakan. Kemudian, urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat urgensi. Kemudian yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Jika terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut.
Kemudian yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. Kemudian yang keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Waktu untuk penyegaran membantu kita agar tetap sehat secara mental dan fisik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jangan menunda-nunda pekerjaan. Banyak orang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit atau pekerjaan tersebut membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan buruk.